Habis kau? Sekolah tutup, minyak habis. Ini baru permulaan. Banyak pingsan guys. Nih guys, banyak pingsan guys. Tolong pingsan. Kita kan negara pengeluar minyak, kita ekspor minyak. Apa hal kerajaan nak kena tanggung beban subsidi yang besar kalau kata harga minyak dunia ni naik? Jangan coba-coba menipu kami. Karena Malaysia adalah negara net importer minyak mentah dunia, maka kalau minyak mentah harganya naik, maka subsidi kerajaan akan makin membesar, ya. Kalau makin membesar, beban kerajaan sangat tinggi. Kalau tak sanggup bayar, bisa bankrupt. Kalau harga minyak dunia, para sahabat, sudah melambung, sedangkan Indonesia masih bergantung kepada negara lain, termasuk Malaysia dan juga Singapura, Indonesia terancam krisis BBM. Kiamat kecil akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malah bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Mas Farhan mengucapkan selamat hari raya Aidil Fitri. Mohon maaf zahir dan batin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini seperti biasa Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang dampak dari perang Amerika dan juga Israel dan juga Iran yang digempur para sahabat. Dua negara yang menggempur Iran para sahabat. Ini semuanya terkena dampaknya, yang termasuk Indonesia lah, karena Indonesia masih bergantung minyak impor dari luar negara dan termasuk dari pemasok dari Singapura dan juga Malaysia. Kenapa Malaysia tidak begitu terkena dampaknya? Karena Malaysia ini para sahabat, masih banyak yang tak percaya bahwasanya Malaysia ini pengeluar minyak ataupun pengekspor minyak macam itu. Betul, Malaysia memang impor minyak, mendatangkan minyak mentah, tetapi mereka dikelola dalam negara Malaysia dan juga dijual ke negara lain, termasuk Indonesia, termasuk Thailand, termasuk Filipina macam itu. Karena di kota-kota lain para sahabat, di negara-negara lain yang tidak mempunyai cadangan minyak, sudah krisis BBM. Dan Indonesia sudah mulai terasa para sahabat, mau pergi ke sistem minyak sekarang, sudah minyak habis, BBM habis macam itu. Dan Mas Farhan kemarin juga pernah, kemarin ini Mas Farhan datang ke stasiun minyak di Indonesia dan BBM sudah habis macam itu, tak ada orang beratur. Dan Mas Farhan akan tunjukkan videonya nanti para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya tentang krisis ekonomi yang ada dekat Indonesia. Bahkan Kokori menolak mentah-mentah bahwasanya Malaysia pengekspor minyak, pengeluar minyak ke negara lain macam itu. Kita simak videonya. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Habis kau? Yang sakit itu udah ngantri dari subuh sampai siang, Habis. panas-panasan. Pas sampai titik koordinat bahan utamanya habis para sahabat. Wow. Jauh nih Mas. Tinggal giliran kita sudah habis minyaknya dari sistem minyak Indonesia. Aduh, habis pula. Serbu. Kulu. Sudah ngantri berapa lama? Pejabat desa juga turun. Udah kosong minyaknya, Bu. Ngecek. Oh, itu banyaknya orang beratur. kapan datang minyak kalian? Tadi malam. Oh, yang lain baru mau kirim katanya. Berapa datang tadi malam? 16 KL. 16 Pertalite. Pertamax 8. Pertamax 8 dan 8.
Iya, tempat lain kosong karena ada tempat lain baru berangkat stoknya. Jadi siang mungkin baru sampai. Makanya yang pagi hanya yang ada di sini. Tuh para sahabat, Jelimpo sudah kosong. sore baru Masih dalam sampai. perjalanan. Sama satu lagi Pulau Bendu. Pulau Bendu udah datang ya? Pertamax ada Bu. Ada Bu. Pertamax ada. Pertalite belum. Pertalite belum di Pulau Bendu. Pertalite itu yang subsidi. Oh, iya, Kalau yang mereka pertama bilang non berangkat setelah subsidi, sholat Id mobil yang 9 tankinya. RON 98. Aja dari jam 5 tadi Bepo. 1 jam. 1 jam. Khawatir kan aneh sih kali banyak kak main-main jadi komisi. Banyak antrinya. Antri atur-aturnya. Mereka kalau mau antri harus tertib. Jadi sama-sama nyaman. Tuh nggak landak nih nggak gampang lah bisa kapal 3. Stok ada tersedia. Ini Bupati tapi seperti hanya pengelola mohon sabar ya. Ini desa sedang, macam itu. dilayani semuanya. Kota. Kemudian tadi kita dapat informasi juga ada stok yang dalam perjalanan menuju ke Ngabang untuk beberapa SPBU lainnya, Pertalite dan Pertamax. Jadi sementara harusnya cukup ya untuk kebutuhan kita. Mudah-mudahan tidak ada masalah dalam perjalanan, jadi ini bisa segera dilayani. Mohon masyarakat bersabar dan kita akan upayakan untuk memastikan agar stoknya tersedia. Aku bukan tukang jual ecer ya guys. Aku benar-benar butuh bensin ini buat motor aku di rumah. 2 motor udah nggak ada apa-apa lagi. Bensin Motornya udah sudah nggak ada, habis nggak bisa minyaknya. dibawa kemana-mana. Jadi aku memang benar-benar perlu. Terserah lah orang mau ngisikan, mau cuman 4 liter kayak 3 liter, yang penting ada untuk motor aku aja, untuk aku belanja, untuk aku pergi ke pasar. Ini aku jalan kaki ke pom bensin Kota Baru, jalan kaki buat nih keluar bensin. Ya Allah ya Rahman, lihat antriannya udah panjang dari Indomaret. Ya Allah, benarlah sikit. Ya Allah, rasa mau nangis. Kena nangis. Saya loh Pertamina. Ini apa Bupati Sujiwo marah besar. Pertamina klaim BBM aman. Nyatanya antrian mengular dan SPBU kosong berjam-jam. Kita kan suruh ngomong ya aman kok. Kita pun dibully juga. Bapak jangan kebacot ya Bupati. Aman. Punya mata nggak Bapak tuh? Lihat tuh di lapangan. Memang benar, saya pun feeling. Dorong sana, dorong sini gitu loh Pak Nadine. Ya kita kalau dimaki-maki gitu kan sudah biasa lah ya. Nggak apa-apa, itu memang risiko gitu loh. Tapi kalau kayak gini terus kan bukan gitu. Kita pakai kemanusiaan aja lah ini Pak. Mereka kita pakai topi di sini aja kayak gini rasanya. Gimana mereka itu? Ada yang hamil, ada yang apa segala macam. Kita nggak tahu ada keluarganya sakit apa segala macam. Nanti malam sudah malam takbir itu Pak gitu loh. Itu yang maksud saya kan yang tahu Pertamina ini sama SPB itu strateginya kayak gini nih. Ini saya di sini udah 1 jam. Tadi bilang 30-40 menit nyampe gitu loh. Coba diatur gimana jangan sampai putus. Kan yang tahu mereka. Kalau kita ini pertama bukan otoritas kita, yang keduanya bukan kita. Panjang Yang weh. paham kan SPBU sama Pertamina. Oh, kalau sisa 3 ton ini berapa jam sih ngurusnya? Ini yang riskan kan kayak gini, putus kayak gini loh, putus. Berjam-jam. Ada pengurusan masuk ke Kapolres mati gitu. Sedangkan kita dulu. Nangis. Ibu-ibu nangis. Antri BBM. Hingga pingsan di SPBU. Mana yang pingsan? Oh. Tolong. Ya Allah, kasihannya ibu. Mungkin dari terik matahari yang panas juga ya. Rela beratur sampai pingsan. Oh, ini nih yang tadi. Laki-laki bantu lah, nengok yang laki-laki. Dekat Pontianak, dekat Sumatera ini. Cakap punya Kak Kita Melayu. kan negara pengeluar minyak, kita ekspor minyak. Apa hal kerajaan nak kena tanggung beban subsidi yang besar kalau kata harga minyak dunia ni naik? Kan tiap kali harga minyak dunia melambung, kita terpaksa menanggung subsidi yang besar. Sedangkan kita negara pengeluar minyak. Aku pun dulu macam tu lah. Aku pun tanya soalan yang sama juga. Kan dia memang kita ekspor minyak. Kita ada syarikat nasional kita, Petronas, 100% milik kita. Tapi kita tak jual minyak mentah kita ikut suka hati kita. Sebab minyak kita ni ada global punya harga, Brent crude oil. Dia penanda aras untuk minyak punya harga satu dunia pakai yang ni lah.
Kita ikut penada arah sini, kita ikut brand oil punya. Bukan kita boleh suka-suka harga nak tetapkan harga minyak berapa ikut suka hati kita, tak boleh. Maksudnya walaupun minyak itu keluar daripada bumi gitu, nilai dia tu tetap kena ikut harga global, kerana minyak ini komoditi yang diperdagangkan satu dunia punya. Contoh paling mudah, bila krisis Asia Barat itu makin teruk, harga minyak dekat brand crude oil ini jadi $100 setong. Maka kita punya minyak mentah, tapi crude oil, minyak yang kita keluar daripada bumi dekat kawasan pantai negeri Terengganu dekat Laut Cina Selatan itu, yang mana kita tahu minyak ini antara minyak yang sangat-sangat berkualiti, tinggi kategori light sweet crude kita panggil kalau dalam market pun sama, minyak ini pun akan didagangkan, dijual sekitar harga $100 setong, atau santan dia mungkin lebih mahal lah. Sebab apa? Sebab asas harga minyak ini, harga minyak mentah dunia, asas dia tu bergerak, harga dia tu bergerak ikut pasaran dunia. Kita tak ada kuasa nak meletakkan harga itu. Dia dunia yang mainkan harga itu naik turun, kita kena ikut yang itu. Sifir mudah dia kalau harga minyak mentah dunia naik, kan, harga minyak dunia naik ikut faktor-faktor tertentu, maka kos untuk hasilkan petrol itu pun dia akan naik juga. Kita kan ada mekanisme kita untuk minyak kita, automatic pricing mechanism, APM. Dan kalau ikutkan harga ataupun keadaan semasa ni, memang harga petrol ni dia kena naik. Kalau ikutkan kos semasa, kena naik minyak ni. Sepatutnya memang naik. Banyak negara dah naikkan dah. Tapi kerajaan kita pilih untuk kekalkan harga RM1.99 per liter. Kau bayangkan harga minyak petrol RON95 ikut market dunia hari ni RM3.27 per liter. Maksudnya RM1.28 sen per liter kerajaan tanggung subsidi. Kalau kata tangki kereta 40 liter, RM50, RM51.20 kerajaan tanggung untuk 40 liter kereta. Beban dia berapa? Beban dia 12 hingga 13 bilion setahun sebelum ini. Sekarang mungkin lebih tinggi dalam keadaan negara jiran kita semua. Banyak negara-negara luar tak mampu dah nak tanggung subsidi untuk rakyat mereka. Kan, kerajaan mereka tak mampu nak tanggung, rakyat mereka dah mula panik, harga minyak naik tinggi, bekalan minyak pun dah terhad, rakyat pun dah terpaksa beratur panjang apa semua, bawa tong, pergi beratur dekat stesen minyak, bawa tong. Ada aku tengok video tadi, nak simpan minyak apa semua, panik, dia mencetuskan keadaan yang panik. Kita dekat Malaysia alhamdulillah nak raya esok lusa nak raya ni, keadaan masih lagi tenang, steady, cantik kan. Memanglah harga tu naik tapi kerajaan bantu. Gelak kita dengar korang ini, ya Cyber Trooper Anwar Ibrahim cakap Malaysia pengeluar minyak. Kokori tak percaya. Berbilion-bilion, cukup lah bro ya. Apalah kau ni Kokori? Di era internet ini tak payah berpropaganda, pasti kantoi ketahuan ya, malu sendiri ya. Malaysia saat ini adalah importir tulen minyak bumi dan importir dari LNG ya. Iyalah dalam perjanjian perdagangan itu impor LNG karena punya LNG sendiri, padahal punya LNG sendiri sebetulnya lebih dari cukup, namun dijual kepada negara-negara asing kontrak jangka panjang ya, lupa bahwa negara sendiri memerlukan LNG. Sisa sangat sedikit. Suatu hari negara berkembang, makin pembangunan, pembinaan makin maju, memerlukan banyak sekali energi, tidak bisa mengambil LNG sendiri karena LNG itu sudah dikontrak untuk dijual kepada asing jangka panjang, maka import dari Qatar ya, macam itu ya. Itu Anda tidak akan narasikan ya, tapi saya boleh tanya AI macam ini, mana boleh berbohong ya. Saat ini Malaysia sudah menjadi negara pengimpor minyak mentah tulen ya. Iya, dikelola di Malaysia dan dijual balik. Sebab itu begitu minyak dunia naik, Indonesia tak mau macam itu ya, pemerintah kerajaan malah impor minyak yang sudah jadi karena subsidi meningkat 4 kali ganda ya. Kemudian meniadakan open house lebaran untuk menjimat duit.
lalu mempertimbangkan work from home. Jadi narasi Anda bahwa negara kamu pengeluar minyak dan menghasilkan keuntungan berbilion itu sama sekali bohong. Itu untuk Menipu. antisipasi Kokuri, Ya. berjaga-jaga. Tega kamu Takut menipu. Begitu konflik di banyak Timur rakyat Tengah kamu berjangka yang tak panjang. pandai. Apalah kau ni Ya. kau Kokuri? Ini zaman AI, jangan coba-coba menipu kami. Karena Malaysia adalah negara net importer minyak mentah dunia, maka kalau minyak mentah harganya naik, maka subsidi kerajaan akan makin membesar, ya. Kalau makin membesar, beban kerajaan sangat tinggi. Kalau tak sanggup bayar, bisa bankrupt. Dan biasakan buat konten media sosial yang jujur, yang telus, ya. Jangan banding-banding dengan harga tipu-tipu. Harga-harga yang disubsidi dibanding-bandingkan seolah-olah apa-apa di negara kamu semua murah, padahal itu ilusi. Betul, Ya. karena disubsidi Uang cukai Kokuri, tak karena cukup, sebab murah. Siapa bayar subsidi? Anak cucu kamu. Kerajaan Dengan lah bunga, yang dengan tanggung. faedahnya. Ya, subsidi itu harga tipu-tipu. Agak tipu-tipu kata Kokuri. Dan bagi tahu bos kamu, jangan terlalu banyak pencitraan politik. Bukannya kita yang banyak pencitraan. Dulu Donald Trump datang disambut bagai macam tamu VVIP, ya, diajak berjoget. Kan macam itu cara Lalu menyambut Donald tamu Trump memang. suruh tanda tangan perjanjian dengan senyuman, ya, berjoget-joget, ya. Lalu Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan tarif Donald Trump. Nah sekarang bos kamu koar-koar, ya, ikut-ikut membatalkan, padahal sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Amerika. Lah Indonesia Ya, agak berani bukan kan? dia punya jasa atau perbuatan, bukan, ya, bukan karena dia berani melawan Donald Trump, bukan, ya. Kalau dia berani melawan Donald Trump, kenapa dulu berjoget sama Donald Trump dan kenapa perjanjian laknat itu ditanda tangan, ya. Gelak kita, ya. Orang ini beserta banyak sekali YouTuber Indonesia juga melakukan propaganda macam ini. Gelak kita, ya. Bukan propaganda Kalau berani Kokuri, melawan, jangan tanda kenyataan. tangan, tentang, ya. Jangan diajak joget. Ya, itu bos kamu ini raja klaim, ya, sembang melampau. Lah Bukan Kokuri ini. dia yang buat. Kalau itu baik, itu dia klaim jadi jasanya dia, dia macam pahlawannya, ya. Kalau ada hal-hal yang fakta-fakta yang buruk, dia elak, ya. Oh, ini faktor luar, bukan karena kebijakan saya. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak. Pasaran harga minyak dunia memang sudah melampau tinggi para sahabat. Bahkan karena ketika Amerika dan juga Israel dan juga Iran para sahabat berterus-terusan terjadinya konflik para sahabat, semua negara terkena dampaknya. Tetapi Malaysia itu akan berjimat bahwasanya Malaysia akan tidak membebankan masyarakat untuk mendapatkan harga minyak yang mahal. Tidak membebankan masyarakat beratur panjang dekat stesen minyak macam itu. Makanya kerajaan Malaysia menyarankan untuk berhemat macam itu. Bahkan open house untuk kerajaan ditiadakan macam itu. Biasanya kan open house untuk kerajaan itu adalah setiap tahun, setiap hari raya macam itu. Makanya untuk berjimat, untuk mengeluarkan kos itu, kerajaan Malaysia mentiadakan. Tetapi Kokori salah paham. Ini merupakan Indonesia yang juga masyarakatnya yang bodoh para sahabat. Segelintir masyarakat yang bodoh dan ada segelintir masyarakat yang cerdas para sahabat. Mereka malah menghamburkan uang-uangnya, membagikan THR besar-besaran. Sedangkan dunia sekarang lagi panik. Bahkan Thailand, Filipina, Vietnam, ini India, itu Pakistan, ini sedang krisis krisis minyak, krisis BBM, tidak mendapatkan pasokan macam itu. Bahkan Indonesia saat ini, para sahabat, Mas Farhan kemarin pernah pergi ke stesen minyak habis, BBM habis. Ini tidak disiarkan sekarang menggunakan macam ini, direkam lalu dimasukkan dalam make MP3 macam itu, para sahabat. Betul, Indonesia memang terkena dampaknya, sampai emak-emak, ibu-ibu, sampai beratur panjang, sampai ada yang pingsan, sampai ada yang menangis. Kasihanlah macam itu. Tetapi Malaysia
yang dikatakan memang mereka Malaysia itu pengelola minyaknya sendiri dikelola di Malaysia dan menghadirkan minyak mentah, impor minyak mentah ke Malaysia dan dikelola di Malaysia dan diekspor, dijual ke negara Indonesia termasuk ya yang dinyatakan Menteri SDM Malaysia pengeluar minyak, dan Indonesia menyatakan statement bahwasanya Indonesia tidak mendatangkan minyak langsung dari Selat Hormuz macam itu. Indonesia mengambil minyak dari Malaysia dan juga Singapura, dari Menteri SDM. Kokori tidak bisa mengelak. Tapi Kokori, para sahabat, memang busuk hati. Kokori memang benci oknum yang memang tak suka kepada Malaysia. Ya, memang semacam itu, para sahabat. Sedangkan kita memang mengkritik negara kita sendiri macam itu. Macam mana Indonesia bisa meniru Malaysia macam itu, yang bisa mensejahterakan masyarakatnya. Bahkan kemarin ada pemilik SPPG dapur MBG yang joget-joget, yang gajinya katanya yang didapatkan satu hari 6 juta, para sahabat, dari dapur SPBG, dari dapur MBG itu, para sahabat. Apakah koruptor, apakah nggak semakin menyala di negara kita ini? Sedangkan yang saat ini negara ketakutan ketar-ketir akan krisis ekonomi, krisis BBM, krisis LPG, bahkan LPG ataupun gas yang Mas Farhan tahu ketika balik cuti di Indonesia. Ini untuk mencari gas sekarang, gas kosong, para sahabat. Susah, Mas Farhan akan pergi ke sana, cari sana sampai jumpa. Ini mendapatkan harga yang sangat mahal, yang sangat melampau. Karena di Indonesia ini tidak bisa mengontrol harga harga minyak subsidi dari kerajaan langsung. Ini dengan harga rata-rata seperti halnya kalau dekat Malaysia yang subsidi RM1.99. Di Indonesia harga memang 10.000 di Tengkulak macam itu, pengecer-pengecer itu sampai ke kampung harga sampai 13.000, para sahabat. Inilah Indonesia tidak bisa mengontrol karena tidak menggunakan IC. Kalau dekat Malaysia kan menggunakan IC. Orang yang mau membeli mau membeli minyak subsidi menggunakan IC, dan juga ada terhad macam itu, ada pembatasan. Di Indonesia nggak ada, sahabat. Makanya minyak subsidi di Indonesia dijual melambung, apalagi ketika saat susah untuk mendapatkan minyak dijual lebih harganya yang mahal macam itu, para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini, para sahabat dan teman-teman. Bagi Kokuri, janganlah kalian selalu busuk hati lah Kokuri, selalu memburukkan Malaysia. Sedangkan Malaysia itu sudah memberikan impor, memberikan ekspor kepada negara kita, Indonesia, yang mengimpor minyak daripada Malaysia. Nasib baik nanti kalau tidak dibagi, apa nasib Indonesia, Kokuri? Ya kalau kalian buat narasi, buat hal-hal lah, Kokuri. Mungkin videonya sampai di sini, para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.